Saya seorang siswa SMA yang tinggal di asrama. Ibu saya sekarang bekerja di luar negeri, sedangkan bapak bekerja di luar kota. Kedua orang tua saya mengaku beragama Islam. Ibu saya sudah sholat 5 waktu, tetapi saya tidak tahu apakah bapak saya sudah sholat 5 waktu atau belum. Dulu ketika bapak dan ibu di rumah, ibu bilang bahwa sholatnya bapak belum rutin. Dan apabila bapak di rumah, sholatnya hanya kalau saya ingatkan. Kalau tidak saya ingatkan jarang sholat. Bapak ketika bekerja di luar kota, bapak sholatnya sudah rutin dan sering sholat duha dan sholat tahajud. Tetapi saya ragu karena dia sering bohong dan jarang memberi nafkah kepada ibu dan anak-anaknya dengan alasan gajinya hanya sedikit. Saya bingung. Dulu saya dan kakak sudah tahu kalau bapak dan ibu sudah tidak halal jika bersama, sedangkan kami tinggal bersama nenek. Bapak bilang mau berubah, hanya saja tidak dalam waktu yang singkat. Beberapa waktu yang lalu kakak menasihati bapak, tetapi kakak malah dimarahi ibu. Yang demikian itu saya harus bagaimana, Ustaz? Itu rumah tangga yang begitu kan rumah tangga berantakan itu. Ibunya keluar negeri, ke Korea, apa ke Hong Kong, apa Saudi Arabia sana lah. Bapaknya keluar kota, misalnya anak yang tanya itu di kota Solo, bapaknya di Jakarta atau di Bandung. Lah anaknya gimana? Armelu bapaknya yang luar negeri, anak apa luar kota. Armelu ibune luar negeri, lah anaknya di dalam kota. Berarti anak itu kan tidak punya bapak, nggak punya ibu sepertinya gitu. Kapan mendidik anaknya? Nah, itu kadang-kadang tidak dipikirkan. Yang dicari dunia saja. Yang dicari dunia. Maka warga MTA dilarang untuk wanita-wanita TKI. TKW tahun 93 kami larang keras. Kalau kamu nekat berangkat TKW, keluar dari ngaji. Ya. Karena Nabi itu berdasarkan aturan Nabi. Nabi itu mengatakan sebaik-baik sebeja-bejanya orang itu menjadi orang yang beriman, rezekinya di negerinya sendiri. Kita mencari ke sana kemari, yang dicari apa toh? Apa yang dicari? Ya? Coba yang tanya nanti kira-kira pergi ke luar negeri yang dicari apa? Uang toh. Lah orang luar negeri aja datang ke Indonesia cari uang kok. Malah kamu cari uang ke luar negeri ya. Apa di Indonesia nggak ada uang? Ya, usah cari dolar. Keliru kalau kamu cari dolar. Orang Indonesia itu carinya ya rupiah, jangan cari dolar. Ya toh? Nah itulah karena kurang memahami. Akhirnya anaknya tidak ada yang ngawasi, bapaknya nggak ngawasi, ibunya tidak ngawasi. Ya, kalau salah pergaulan, apanya pulang, ibunya pulang, anaknya jadi londo, ndak setok. Tapi kepala netok sing dadi londo merah. Celahnya butuh dibolongi. Gon dengkul bolongi, gon pupu bolongi, wah berarti serah salat itu anak. Ya. Nek salat gon pupu bolongi, gon bokong bolongi, gon. Lah nek salat apa sah kuwi? Nah, delok pakaian iki wis serah salat iki. Nah, maka jadi begitu karena fa'abawahu, kedua orang tuanya yang salah. Karena tidak mendidik anaknya, tidak menjaga fitrahnya tadi. Ya, menjaga fitrahnya. Sehingga bapaknya sholat apa ora ya suruh ngerti. Malah ibunya udah bilang, ketika saya di rumah bapakmu ora tahu salat, nek ora tak elekke, nek ora dielingke ora salat. Lah sekarang ibunya ke luar negeri kapan sing ngelingke? Maka sekalipun jadi anaknya, tadi anak tadi belum pernah lihat bapaknya sholat. Nyata sih anaknya kok
bapaknya sholat durung tahu roh coba. Tapi katanya kalau di luar kota tahajud sregep, sholat sregep. Lawang di rumah aja nggak pernah lihat sholat, masa di sana tahajud sregep? Yang ngomong siapa? Katanya yang ngomong bapaknya, apalagi kamu Dani, saya ragu, bapak saya itu suka bohong. Lah kowe ragu apa meneh aku? Yang belum tahu apa sholat apa tidak, itu kan? Ya maka didoakan saja orang tuamu itu. Bagi anak, kasihan pada bapakmu, ya didoakan mudah-mudahan dapat hidayah, ibumu segera pulang, ya mencari nafkah dalam negerinya sendiri, bapakmu juga supaya apalagi tadi kerja di luar kota, tidak pernah beri nafkah anaknya, katanya gajinya sedikit. Gaji sedikit itu datang yang luar kota atau kepethuk anaknya. Bos di rumah aja kerja apa itu? Namun golek gaji sedikit kan bisa di dalam negeri. Nah itulah. Itu rumah tangga yang begitu itu. Jadi kewajiban orang tua mendidik anak diabaikan. Karena yang penting anak itu bukan sekedar di wareki wetenge, dicukupi pakaiannya, disangoni, oh bukan itu. Yang didik dikuatkan itu kalau mengatakan khawatir adalah kalau kamu khawatir kalau meninggalkan anak-anak yang lemah, itu terutama lemah imannya. Kalau lemah ekonominya, oh bisa mencari. Kalau lemah imannya, bisa menjual dirinya. Coba dibaca surat An-Nisa itu. Takutlah kamu. Ayat 9 ayat berapa itu? Kalau meninggalkan keturunan yang lemah. Surat An-Nisa surat keempat ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya. Dan adalah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, ya kan? Ini kadang-kala memahami khawatirlah kalau kamu meninggalkan anak-anak yang lemah. Maksudnya jangan sampai anak saya nanti jadi orang melarat dan dikuati aja ekonominya. Tidak begitu. Ya memang kuat ekonomi itu penting. Tapi bukan itu yang nomor satu. Allah tadi mengatakan falyattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, jadi supaya mendidik anaknya kuat, takwa kamu kepada Allah. Kuat di sini Tuhan, kuat imannya. Ya, kuat imannya. Maka Nabi kita juga mengarahkan kalau mau memilih jodoh istri atau suami, kalau bisa yang kaya harta ini ya, keturunan orang baik, anaknya, agamanya. Nah, kalau harta, rupa itu boleh tidak mendapatkan, tapi yang tidak boleh tidak mendapatkan adalah agamanya. Jadi kuat di sini juga kuat agamanya, imannya kuat. Takutlah kalau kamu nanti meninggalkan generasi yang lemah imannya. Kalau imannya lemah, sudah mudah. Pindah agama itu mudah kalau imannya lemah. Meninggalkan agamanya, meninggalkan Islam itu mudah. Hanya ditukar apa itu sudah meninggalkan Islam. Mungkin ditukar dengan wanita, mungkin ditukar dengan jabatan, mungkin ditukar dengan harta, dibagi supermi apa itulah sudah kon ganti agamanya mudah, itu lemah imannya. Maka supaya jangan sampai kamu meninggalkan generasi yang lemah, falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Takwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi mendidik anak itu supaya selalu mengucapkan dengan kata-kata yang benar. Jangan suka bohong, jangan suka menipu pada anaknya, apalagi kalau dititani seperti anak tadi, ya ragu terhadap apa yang saya
bapak saya sukanya bohong. Nah itu kan tidak baik. Nah. Misalnya anak bapak suka bohong itu anaknya sampai tahu, maka katakanlah perkataan yang benar supaya anak itu tahunya bapak saya selalu jujur, selalu benar, tidak pernah bohong. Nah begitu. Ibunya ya begitu. Ibu saya itu lurus, tidak pernah bohong, jujur selalu. Nah, maka supaya kita hati-hati, jangan sampai meninggalkan generasi atau anak kita yang lemah. Sebab kalau lemah imannya nanti akan meninggalkan generasi yang jelek. Ciri-ciri generasi yang jelek kata Allah, yaitu adau shalah wa tabau syahwat. Itu generasi lemah imannya. Menyia-nyiakan sholat, menuruti hawa nafsu. Apalagi kalau kaya masalah harta tapi lemah iman, hawa nafsunya diumbar. Apapun bisa dilakukan karena punya harta banyak. Adau sholat, menyia-nyiakan sholat dan tidak perlu sholat. Orang sholatnya sudah punya apa-apa, kalau sholat minta apa lagi kita ya. Nah ini maka yang penting lagi itu, jangan kamu meninggalkan generasi yang lemah, itu maksudnya imannya. Tanamkan iman yang kuat, akidah yang kuat. Kalau imannya kuat, masalah rezeki, masalah ekonomi, itu urusan Allah. Dan Allah berjanji, kalau kamu mendahulukan untuk urusan kepentingan akhirat, kepentingan Allah untuk akhirat nanti ya kan, duniamu akan disertakan. Tapi kalau hidup buru dunia saja, dunianya tidak semua terdapat, hanya sebagian saja, akhiratnya wa malahu fil akhirati min nasib. Akhiratnya kamu tidak dapat bagian. Dunia yang kamu inginkan pun tidak semua tercapai, hanya sebagian saja. Maka hidup itu jangan terlalu rakus terhadap dunia, lupa kepada akhirat. Tapi Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Cari bahagia hidup itu di akhirat. Aktivitas kita hidup itu untuk bahagia di akhirat. Lah dunia wala tansa, nafsi baka minat dunya. Bagian duniamu jangan dilupakan. Jadi dunia ini sekedar tidak lupa saja. Jangan menjadi tujuan. Saya ingin bahagia hidup di dunia. Enggak, dunia bukan tempat kebahagiaan. Kalau kamu merasa dapat bahagia di dunia itu, kebahagiaan semu. Tidak bisa dipertahankan. Karena Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Jadi kalau kamu merasa bahagia di dunia, bahagia tipuan. Bentar aja sudah. Maka cari bahagia di akhirat. Kalau akhirat yang kamu kejar, dunianya disertakan. Coba diingat kembali itu surat Asy-Syura ayat 20. Itu janji Allah tuh enggak pernah meleset. Pasti benarnya. Tapi kalau orang hanya mengejar dunia saja, enggak pernah merasa kecukupan, enengnya kurang, terus akhiratnya enggak dapat apa-apa. Sebab sadar atau tidak sadar, manusia itu dikejar kematian. Maka dalam hadis Nabi diterangkan, kamu mengejar dunia, malaikat mauti mengejar kamu dari belakang. Dunia yang kamu kejar masih jauh sana, sudah ketangkap oleh malaikat maut, mati dah. Nah, akhiratnya enggak dapat apa-apa, wong belum mempersiapkan, tadi baru mengejar dunia saja. Maka petunjuk Allah itu yang benar, petunjuk yang benar. Hidup cari bahagia akhirat. Dunia pasti disertakan oleh Allah. Ya dibaca. Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Itu diperhatikan, ayat ini betul-betul diperhatikan. Ya. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Ya kan? Sedang Allah perintahkan wabtaghi fima atakallah darul akhirah, dibaca ayatnya juga.
Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Ya, carilah untuk hidup tuh bahagia di akhirat. Terus? Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, Allah perintahkan carilah bahagia hidup di akhirat. Dalam surat Asy-Syura ayat 20 tadi Allah menjelaskan barang siapa mencari kebahagiaan dan hidup di akhirat maka akan ditambah kenikmatannya. Dunianya akan disertakan. Ya, lah kok dunia disertakan? Karena pada ayat ini, ayat 77 tadi, masalah dunia diperintahkan juga oleh Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun kamu mencari bahagia hidup di akhirat, duniamu jangan kamu lupakan. Sekedar jangan lupa, bukan tujuan. Maksudnya apa? Orang hidup di dunia itu butuh makan. Maka cari makan. Jangan cari hidup di akhirat terus ibadah, sholat, dungo, poso, sholat, poso, dungo, terus orang nyambut gawe. Kamu butuh di dunia ini butuh makan, maka cari makan. Nah, kalau mencari makan, yang menyediakan makanan kita itu siapa? Siapa? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Binatang yang melata pun, dabah itu melata atau bergerak. Siapa mau bergerak di bumi ini Allah sudah siapkan rezekinya. Maka tidak perlu kita mencari menjadi tujuan. Dunia itu bukan tempat kebahagiaan. Andai kata bahagia itu bahagia semu, maka jangan menjadi tujuan. Tapi jangan dilupakan. Ya, orang hidup di dunia butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, maka cari untuk memperoleh itu. Ya. Tapi akhirat jadi tujuan. Siapa yang hidupnya itu mencari bahagia hidup di akhirat, dunianya disertakan. Tetapi siapa ya yang mencari kehidupan ini hanya di dunia ini yang dipentingkan, ya, di situ kan akan diberikan sebagian yang kamu ingini. Mungkin kita mempunyai keinginan di dunia itu mungkin kita 10 macam kita inginkan. Mungkin hanya dapat 2 atau dapat 3. Tidak semuanya, tidak. Nah terus, wa malahu fil akhirati min nasib. Kita akan ingin dunianya tidak semua didapat, hanya sebagian saja. Karena akhirat tidak kamu inginkan, maka wa malahu fil akhirati min nasib. Untuk di akhirat kamu tidak dapat bagian apa-apa. Nasib itu bagian. Jadi dapatnya dunia itu pun tidak semuanya, akhiratnya enggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu mencari bahagia hidup di akhirat, akhiratnya dapat kebahagiaan hidup di akhirat nanti, duniamu disertakan. Nah, padahal orang umumnya mencari kebahagiaan itu di dunia, sampai kerja ke luar negeri, ke sana, kemari, nanti lali sholat, lali poso, lali itu semua karena apa? Mencari dunia. Akhiratnya ditinggal. Ya kalau kita mencari bahagia hidup di akhirat, apakah terlantar? Tidak, wong Allah yang mengatakan cari bahagia di akhirat, duniamu jangan dilupakan. Ya dunia kita kerja wajar, wong. Butuh makan, ya. Sekedar mencukupi kebutuhan dunia ini bagi Allah mudah.
tidak akan kelaparan. Ya, asal kamu mau bergerak, Allah siapkan rezeki. Maka simbah-simbah dulu memberi nasihat, nek kowe obah, mamah wis toh, wis ora usah nyebut Gusti Allah, nggih kowe gelem obah mamah. Orang-orang kafir itu tidak pernah kenal Allah, sugih luar biasa. Tapi di akhirat, wa malahu fil akhirati min nasib, dia nggak dapat apa-apa nanti. Padahal kehidupan di akhirat itu kehidupan yang tanpa batas. Kalau di dunia itu berapa lama, habis. Ya. Misalnya 70 tahun, 80 tahun, habislah sudah. Ada umur 100 tahun itu sudah seneng opo-opo. Ya. Ya orang hidup, coba sekarang ada orang kok hidup 100 tahun. Coba kamu dekati, Mbah, ingkang disenengi nopo? Oh, buat tekon. Tekon disenengi apa? Mati. Gitu. Ambal duduk permenung, terus ngiling-ngiling, kancaku kae wis entek. Kancaku sekolah kae wis renek, kae neng kono renek. Wis dadi ngiling-ngiling kancane. Lah nek putune meninggal gitu, kok ora aku sik. Jek cilik dipateni. Nah, dia yang harap mati malah orang mati-mati. Jadi hidup itu sudah yang umur sekian itu wis urip itu rasane lungkrah kabeh ning awak. Katanya, aku ya ora ngalami 100. Tapi ya cerita orang-orang yang sudah sepuh-sepuh itu, apa-apa ya ora seneng. Saneng toko ya areng ngopo? Toko ke sandal jinjit kok malah tiba. Apa yang disukai? Makan tidak sembarang makanan mau. Oh yang muda-muda, wah gak dong letak kelenteng apa? Tengkleng. Saya tengkleng, wah ada balong-balong disesep-sesep. Coba yang 100 tahun kayak anak tengkleng. Dan tidak mau orang selera. Di hidup aja itu udah tidak suka itu lah. Lah kalau itu nanti mati di akhirat tidak membawa amal yang baik, lebih tidak suka lagi. Maka cari bahagia hidup di akhirat. Ya. Harta yang kamu miliki, pangkat jabatan yang kamu miliki, anak cucu yang kamu cintai, ranek gunane, tidak ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Sudah. Hartanya, pangkatnya, jabatannya, anak cucunya tidak bermanfaat semua. Yang bermanfaat nanti orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang selamat, hati yang tunduk patuh kepada Allah ketika hidupnya di dunia. Nah itu yang akan membawa kebahagiaan hidup di akhirat itu nanti.